Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akmal Febrian dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 1. Pada video kali ini saya akan menganalisis tentang kegiatan tradisi keagamaan yang ada di daerah saya, yaitu di Desa Andripih, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Yang akan saya analisis pada video kali ini adalah kegiatan Yasin dan Tahlil. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kegiatan tradisi keagamaan adalah tradisi dari orang-orang Jawa yang diajarkan oleh para wali, yaitu perpaduan dari tradisi Jawa dan agama. Karena Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam terhadap masyarakat Nusantara masih memegang agama Hindu dengan tradisi yang sangat kuat. Maka dari itu, Wali Songo tetap menggunakan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dengan memasukkan paham-paham agama Islam, supaya lebih mudah untuk meyakinkan masyarakat tersebut. Tentunya Wali Songo tetap menggunakan dasar-dasar tauhid ilahiyah dari Islam, sehingga masyarakat akan cenderung dan ikhlas serta sukarela masuk agama Islam mengikuti ajaran Wali Songo. Selanjutnya, tentang ajaran Yasin dan Tahlil, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kegiatan tradisi itu adalah bid'ah. Sedangkan bid'ah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah adalah sebuah ajaran yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi wajib kita lakukan, kita pelajari, dan kita baca, yaitu tentang mushaf Al-Quran yang dibukukan. Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membukukan Al-Quran, tetapi sahabat-sahabat yang mempunyai gagasan untuk kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi sampai sekarang dilakukan oleh umat Islam, yaitu tentang amalan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Pada zaman itu keluar gagasan dari sahabat Nabi untuk menyatukan dan merapikan sholat tarawih, karena pada zaman itu sholat tarawih masih dilakukan sendiri-sendiri dan banyak yang rancu, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sholat tarawih, dan juga ada yang zikir. Dari situlah keluar gagasan untuk menyatukan dan merapikan sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga yaitu bid'ah hasanah. Inilah yang sering jadi pro kontra dari masyarakat Islam tentang suatu yang tidak diajarkan dan diperintah oleh Rasul, tetapi baik untuk dilakukan. Contohnya seperti kegiatan tradisi keagamaan Yasin dan Tahlil. Yasin dan Tahlil yang dilakukan dalam waktu tertentu, yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, warga Nadliyin, itu merupakan ajaran dari para wali-wali di tanah Jawa. Karena wali-wali di tanah Jawa ketika menyebarkan agama Hindu dan tradisi-tradisi Hindu yang masih diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Hindu menjadi sebuah kebudayaan yang sulit dihilangkan dari kebiasaan masyarakat Jawa. Sehingga para wali untuk menyebarkan agama Islam tetap melakukan tradisi-tradisi Hindu, tetapi semua ritual, mantra, ucapan, dan pemujaan diganti dengan zikir-zikir dan pembacaan Al-Quran pada waktu tertentu. Contohnya yaitu melakukan acara tahlilan dan pembacaan Yasin yang dilakukan pada orang-orang yang sudah meninggal pada hari-hari yang ditentukan, yaitu selama 7 hari penuh, 40 hari, 100 hari, 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, sampai 1000 hari. Karena diyakini kiriman doa tersebut bisa meringankan orang yang sudah meninggal di alam kuburnya. Itulah
tradisi dari tahlil dan pembacaan surat Yasin di masyarakat Jawa, umumnya para warga Nadliyin. Yang keempat yaitu bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah ini adalah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan melenceng dari akidah agama yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang paham agama Hindunya kuat dan tidak mau menerima ajaran Islam, bahkan cenderung memusuhi ajaran tauhid. Ritual ini biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh Hindu dan para dukun-dukun, tak terkecuali orang awam yang sudah kuat melakukan tradisi itu. Selanjutnya, ada beberapa kelompok yang pro dan kontra akan tradisi Yasin dan tahlil tersebut. Memang dalam budaya Yasin dan tahlil ada pro kontra dari paham-paham Islam yang lain, karena menurut mereka tahlil dan Yasin itu tidak diajarkan oleh Rasul, dan orang yang meninggal itu diyakini akan membawa amalnya sendiri-sendiri dan tidak butuh dari doa dari orang lain. Karena menurut paham kontra, doa dari orang lain akan tertolak dan tidak sampai ke ahli kubur. Sedangkan yang pro dengan budaya tahlil dan Yasin, mereka meyakini akan sampainya doa terhadap ahli kubur, bahkan bisa meringankan ahli kubur dari azab kubur. Selanjutnya, pandangan Islam tentang kegiatan tradisi keagamaan Yasin dan tahlil. Menurut kami yang warga Nadliyin adalah kegiatan tradisi Yasin dan tahlil itu perlu dilestarikan, karena membaca Al-Quran itu perbuatan yang mulia, serta zikir-zikir yang dilantunkan merupakan perbuatan yang mulia dan dianjurkan. Sekian video analisis dari saya tentang kegiatan tradisi keagamaan Yasin dan tahlil di daerah saya, yaitu di daerah Kabupaten Wonogiri. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.